Berem cenah. Aya Bu, hargana 600.000. Mun mahal. Anu 100-an tuh. Keras. Itu mah ada nawar aja, kita juga enggak kan. Ya, tapi nyasing bener nawar. Tapi gak apa-apa sih. Ini secara perkataannya jual Bu berapa? 8 juta. Kirain 600.000. Kirain mau beli Bu. Kirain punya uang. Potensi di pasar internasional sekarang. Nah, kalau di pasar internasionalnya mungkin tadi kan pasar lokal. Ya. Bicara pasar lokalnya lah seperti tadi lah, ciptakan hybrid dan bidang baru. Nah, bicara buat pasar internasional juga mungkin Ya tadi itu juga Pak. Hampir sama. Sama aja. Cuman kan bila mana kita bicaranya hybrid baru, produk baru, otomatis kan kita promo, mengenalkan tanaman itu. Orang nggak punya nih. Iya. Jadi prosesnya itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Kayak kan misalkan hybrid A kali A, spesies A kali spesies B misalkan. Itu menciptakan jenis-jenis baru. Belum tentu si hybrid itu kan bagus. Iya. Kalau misalkan hybrid jelek misalkan maksudnya kurang tidak sesuai harapan. Tidak sesuai harapan. Kalau tanaman mah bagus semua sih. Iya, tapi kan belum tentu kita itu tanaman itu jelek, mungkin di internasional itu tanaman. Lukisan aja yang abstrak. Anjing, apa yang dilihat nih? Iya. Ibaratnya kan kayak Magnificum sama Cristalino. Kan itu kan di Indonesia itu udah kayak rumput. Oraitane. Iya, oraitane bahkan orang Bogor nyebutnya oraitane ya. Aduh. Pokoknya mah tadi bisa dibilang gak ada harganya, yang tadi dibilang bisa dibilang kayak gitu tapi harga ada ya. Iya. Bisa dibilang kayak gitu lah. Cuma 50.000 tapi di luar 50 dolar. Sama ya? Dolar sama. Tapi beda dolar sama rupiah. Jadi kalau di kita itu mungkin kayak rumput, kalau di Amerika itu emas. Karena masih jauh. Di kayak regale di Ekuador atau Peru atau di Brazil. Biasa aja. Biasa. Karena itu SP mereka. Iya, kan di Indonesia itu emas kayak gitu. Duksurian. Malah pernah tuh di era 2007 nih, balik lagi ke era 2007 ada film yang film perang kalau nggak salah. Salah satu bintang Rambo. Yang Rambo itu yang Antarium itu di nah itu Lubang Cinta tuh di itu pas 2007 itu pas booming-boomingnya, pas lihat film itu, aduh itu di Indonesia tuh dicacah. Ya, filmnya Arnold Schwarzenegger kalau nggak salah. Apa judulnya gitu? Itu Antarium Gelombang Cinta Jamani. Ikatan Cinta. Ya kebanyakan kan di Brazil atau di negara Amerika Latin, spesiesnya itu buat Antarium paling komplit lah ketimbang di negara kita. Kita mah nggak ada ya Pak. Kalau SP kita apa Pak? SPA apa? Kebanyakan di kita Skinapsus, alokasi ya. Iya, alokasi ya. Kita mah ya. Banyak jadi, sih. Yang kalau saya dengar cerita emang ada beberapa tanamannya SP kita, tapi sayangnya ditemukannya oleh orang luar. Terus dikasih nama lah sama nama mereka gitu. Nggak mungkin kayak alokasi dragon sekali itu menamai orang Indonesia. Saya tidak yakin. Iya. Kalau orang Indonesia bagaimana Pak? Alokasi lain. Kalau orang Indonesia namanya Alokasia sisik naga. Sisik naga. Ya. Bahkan mungkin kalau warnanya kayak bekicot itu Alokasia bekicot kalau orang Indonesia biasanya. Enggak semulia kayak Pagrek. Pagrek kan peneliti. Jadi pramulia tanaman. Pagrek itu menghargai hasil karya Indonesia itu benar-benar gitu. Misalkan ada penemuan di Papua atau di Kalimantan, menamai tanaman itu khas pulau itu atau khas nama Indonesia. Karena emang benar-benar bangga. Iya, bangga. Meskipun saya bukan Pagrek yang menciptakan nama itu, bangga. Saya pribadi pun bangga dengan Pagrek. Iya. Kadang saya juga syukur loh Pak. Iya. Alhamdulillah syukur. Di Indonesia itu kalau masih banyak nih orang tanaman, pas tahu nggak Pagrek gitu? Masih siapa Pagrek gitu. Waduh. Nah, kalau di Thailand, di Asia itu Pagrek itu setarannya itu mungkin dengan Raffi Ahmad. Oh itu tuh. Iya, dikenal di sana itu selebritis Pagrek. Makanya banggalah orang Indonesia punya
Pak Greg. punya Pak Greg. Saya bangga punya Mia Hambali. Pak Mia, Ngomong apa kamu mau? dia bangga, dia mau meneruskan. Iya, mau meneruskan. Ngomong apa kamu mau? Berarti generasi keduanya ya. Ketiga. Kedua Pak. Dari keluarga Bapak Hambali. Iya. Tapi, buat antar rekomendasi. Nah kayak ada nih senior juga kayak di Magelang atau apa namanya ada Pak Edi Pranoto. Pak Edi Pranoto. Sering Nah dengar. sekarang kan dia punya tanaman anthuriumnya itu kemarin kan paling fantastik. Di 2021 itu penawaran itu udah sampai 500 juta dia nggak keluarin. Apa? Anthurium Gemani namanya itu kalau nggak salah Red Dragon kalau nggak salah ya. Jadi warnanya itu udah lebih dari tricolor lah. Oh, namanya Jadi Red pink, Dragon. pink warnanya itu pink. Awalnya itu si tunas barunya itu hitam. Nah dari pembentukan itu kalau ke daun remaja ke daun tua itu beda. Jadi kayak pelangi. Mungkin dia itu udah ya lumayan sih sekitar 10 tahunan menyilangkan tanaman itu buat menghasilkan hybrid seperti itu. Bahkan Red Dragon. dia minta di angka berapa ya, di miliar. Oh yang kemarin diminta sama Pak Jarot ya. Nah itu kan penawaran udah 500 terus Dia minta yang 1,2 itu ya. ya 1,2 kalau nggak salah. Tanaman harga miliaran. Iya. Lih, Buat saat ini KPR rumah 1,2 juta, Lih. buat saat ini jenis anthurium di Indonesia itu yang paling mahal. Meskipun itu belum laku tapi standar harganya udah kelihatan. Nanti Dan tidak mudah itu menciptakan anthurium seperti itu. Udah ada terus merawatnya pula bisa Iya. sampai semulus itunya. Ya, bahkan kan orang Thailand udah penawaran 1 miliar itu orang Thailand. Oh gak dikasih juga. Iya. karena kalau emang udah dari kita datang ke Thailand pasti Pasti itu bakal banyak. jutaan. Karena mereka tisu kultur jaringan di Thailand itu rumahan, skalanya rumahan. Skalanya home industry. Home industry. Kalau di kita mah udah cheers punya tisu Anjir. Bangga gitu. Padahal begitu main ke Thailand, ih kamu mah deso. Oh, jadi kita teh. Nah ini catatan nih, Jauh banget. catatan ini sebagai saran dan kritik juga nih buat di Indonesia ya. Karena di negara tetangga kita itu disupport pemerintah. Ya mudah-mudahan aja lah, ini bukan sindiran ya. Mudah-mudahan di pemerintah kita itu membuka mata Tentang pertanian. tentang pertanian, membuka telinga, lebih mendengarkan saran petani. Iya. Negara kita itu negara agraris. Iya. Dengan kebanyakan ya maaf ya kalau bicara masalah pemerintahan mah Ya. kita mah saya sendiri bertani gitu didukung sama pemerintahan keluarga. Ya, yang Supportnya itu yang support kita- tinggi, ya. Selama saya bertani, bercocok tanam di pot gantung untuk tanaman hias lain, saya tidak pernah merasakan bantuan, misalkan ya, nggak tahu kan, Iya. ada bantuan pupuk kah gitu. Iya. Bantuan. Makanya saya paling malas bayar pajak karena saya merasa tidak didukung dengan pemerintah. Stop. Aduh, Malas. saya mah didukung. Didukung ya. Tidak. Saya bayar pajak. Potong aja ya enggak ya? Saya bayar ya. Saya bayar. Kalau bayar pajak rumah mah saya jalan karena kan itu kalau misalkan kalau tanaman misalkan ini kan harus bayar pajak karena saya tidak merasa ada dukungan dari pemerintah. Kalau menurut tanam, tapi pajak yang lain membayar ya, pajak mobil, motor kayak gitu. Iya bayar. Parah tuh. Kalau Ditilang, tanaman mah ditilang. saya enggak. Sultan ngebayar pajak ya. Banyak mobil. Ya mudah-mudahan catatan aja lah dan Mudah-mudahan lebih pemerintah di- kita lebih membuka. Ya, petani-petani lebih Ah. diperhatikan lah. Lebih ya mungkin pemerintah ada yang memperhatikan kan cuman belum jalan birokrasinya. Tapi kalau sekarang tuh kalau misalnya mau bantuan kayak gitu tuh yang kudu ini ya Pak, kudu masuk kelompok tani dulu, kayak gitu-gitu dulu. Ya kalau kelompok tani mah 1 jam juga saya bisa membuat kelompok tani. Nah, soalnya kemarin juga saya disuruh masuk kelompok tani. Pak, kamu kelompok tani atuh sana masuk. Nanti udah dapat bantuan sekian ratus juta, sekian puluh juta kemarin juga. Tapi Iya, saya teh gitu. asal riweuhnya, Pak. Ya kalau mau bikin kelompok tani mah ya,
orangnya harus memang benar kompeten, orangnya harus benar-benar solid membentuk suatu organisasi. Itu bukan organisasi mainan. Karena kan itu kan masa depan. Jadi dari generasi-generasi itu terus bisa. Lanjutin dan jadi biar kita nggak ngomongin pemerintah terus. Harga Anthurium terfavorit sekarang. Oh, tadi udah bilang tadi yang 1,2 miliar itu. Iya. Tuh ada Anthurium papila minum sekitar 7 jutaan gitu. PCI sedang. PCI mahal banget, Mal. Padahal cuma 5 jutaan ya. Iya ya. Iya. Kok mahal? Tapi kan nggak ada yang putih-putihnya, belum ada kembangnya li. Yang 5 juta mah. Ini udah gede li, lihat tuh udah si Raja Kerut. Ini penemunya Anthurium nivan Portilae. Pasti nama penemunya Portilae. Ipan. Bukan Ipan, pasti Portilae. Si Ipan. Anthurium PCI sedang, penemunya pasti sedang. Nah, Crystallinum red stem. Tinggal dikasih nama red stem. Di sini mau raitannya jadi ada harganya. Crystallinum red stem. 50 ribuan. Dijual iya, berapa? Ya udah cek aja di website. Nah, kayak gini kan ada nih ya, salah satu nih Anthurium namanya apa? Anthurium dorayaki. Nah kan keren. Dari penamaannya keren dorayaki meskipun nama kue ya, nama kue orang Jepang gitu. Tapi penyilangnya kan orang Ciapus, orang Bogor, Jana. Dorayaki. Untung ya Pak, Dorayaki namanya Pak. Enggak Doraemon. Enggak. Kalau misalkan ini bagus, enggak namain kue tapi bagus gitu, enak didengar. Coba kalau kue kue batok gitu. Anthurium batok. Ini yang diceritain Mang tadi Pak Sulanjana tuh, Ya. Pak Sulanjana, Iya. Sulanjana Anthurium King Clarinervium nih kayak gini. Nah, ini si gajah putih. Nah, ini Nah, kalau ini King Clarinervium-nya generasinya. Generasi dari ini. dan si uratnya tuh lebih ngek gitu dah. Iya. Nah, itu tuh kalau yang biru itu apa, Pak? Biru. Mana biru? Wow. Si jaket biru. Oh, itu mah fotonya si siapa namanya? Andin. Arium botanikal, iya. Nah, ini kan bicara masalah harga ya. Kalau masalah harga itu orang sekarang itu apa ya? Bukan masalah harga itu tanaman kok mahal gitu, kok Anthurium mahal. Kan baru sekarang mungkin penyilang atau petani hasil karyanya itu ada harga. Ya. Nah, jadi kan butuh proses. Kayak buat menciptakan misalkan tanaman hybrid baru atau F1 atau dari si penyilangin itu ngawalkan 3 bulan itu berbentuk biji. Dari 6 bulan itu baru 4 sampai 6 bulan itu baru matang. Belum proses semai. Semai itu 3 bulanan baru 1-2 daun baru kecambah kayak toge gitu. Belum ngurusnya. Iya, pokoknya 1 tahun itu baru kelihatan itu Paling segini size apa? Yes. Small berarti. 1 sekarang tahun. Small. Semua 1 tahun baru kelihatan bentuknya small. Ya, kecil. dari 0 itu. 1 tahun. Dari nyilang. Berarti 1 tahun itu kalau masih PAUD. Oh, jadi Ya kan pada kayak modal kemudian Pak. Iya. Makanya Jadi aku kalau harus bicara masalah harga balik lagi kan ke hasil, ke lamanya juga. Mungkin 1 tahun kalau dibandingkan kita bertani tanaman atau bunga hias yang lain, kan putarannya itu kan lebih cepat. Lebih cepat, lebih harganya mungkin lebih masuk lah. Iya. Karena kan ini baru kalau misalkan ada ledakan harga kayak gini tuh ya baru mungkin kalau catatan saya sebagai petani, nah baru hasil karya petani itu ada harganya. Seniman ya. Iya. Petani. seniman tumbuhan. Seniman. Tapi Bener, seniman tanaman kayak kata Bu Prita. Ya kan kata Bu Prita bilang kayak gitu. Kalau menurut saya ya Sakit, petani yang itu teh itu juga ya dia itu bisa dibilang seniman juga karena dia kan menyilangkan dan Tapi saya mah seneng malah kalau sekarang udah banyak orang yang belajar cara memperbanyak tanaman gitu. Jadi saya lihat ke
kota maupun ke daerah perdesaan gitu, sekarang tuh depan rumahnya tuh banyak tanaman gitu, jadi hijau kelihatan enak, adem gitu. Secara nggak sadar, ibu-ibu rumah tangga yang motong tanaman, tancap lagi, motong, diperbanyak tuh membantu menambah oksigen kita gitu. Jadi bumi kita tuh lebih hijau lagi gitu. Iya kan kayak gini di dalam ruangan sekarang kan lebih nggak ke bunga plastik sekarang kan. Iya. Tapi Pak, ada gosip nih, menaruh tanaman di dalam ruangan bisa mengakibatkan meninggal dunia. Ada di ini di Asli? kemarin bacanya di Instagram apa gitu, ada beritanya ada. Kok bisa? Tapi enggak juga sih. Iya, tanamannya Itu padahal kalau misalnya kita lihat orang-orang luar teh, iya, naon sih? lebih ekstrim daripada di Indonesia. Ruangan tuh udah penuh banget ya. Yang bingung kalau saya pribadi itu ngerawatnya gimana ya? Oh, ini nyemprotna gitu, ini gimana? Jadi sebenarnya menurut saya tanaman itu bukan malah mengganggu kesehatan tubuh. Kalau ada di dalam rumah malah menambah kesehatan karena oksigennya langsung gitu. Karena mungkin yang pas malamnya teh badannya kan karena dia tuh Ngeluarin, kalau siang kan dia ngeluarin oksigen, kalau malam dia karbon dioksida. Iya, karena itunya juga. Karena kan ada istilah bahasa ilmiah itu tanaman itu berfotosintesa. Ya, sintesis ya. Ada teman kita Pak Bonde. Jadi kebetulan ibunya itu dikodar sakit gitu ya, kanker apa gitu saya tuh lupa. Nah dan beliau itu sehatnya itu karena pink princess. Oh, dijadiin obat dimakan langsung? Enggak coy, jadi anjing. Jadi obat. Jadi karena tanaman gitu. Jadi pas dia bangun teh dia itu ngelihat tanaman Jadi di situ teh apa ya, kayak terapi sendiri. Terapi gitu, kayak terapi ngeliat tanaman kayak gitu. Jadi dia tuh bener ngeliatin tanaman hijau, indah, tenang katanya kayak gitu. Jadi setiap pas bangun teh gitu ngeliatin tanaman. Jadi bener-bener dinikmati si tanaman tuh, ngeliatnya itu bener-bener dinikmati. Kan tanaman juga kata Pak ini kemarin Pak Haji. Pak Haji siapa sih? Pak Haji Haji Ari. Abah. Pak Haji Ari. Pak Haji Ari. Tanaman tuh hidup, mereka tuh berdoa katanya gitu. Semakin kita memuliakan tanaman, semakin kita didoakan oleh tanaman gitu. Jadi kalau ada tanaman, misalkan tanaman yang jatuh gini, benerin gini. Nanti juga kalian juga mudah-mudahan didoakan juga sama tanaman. Terima kasih kayak. Apalagi disanjung-sanjung. Apa salahnya kita datang tanaman? Ini saya punya pohon kelapa ini bagus banget sih kayak gitu. Enggak apa-apa, itu juga disanjung kayak gitu. Tanaman juga senang pasti. Nah, saya semenjak denger itu, jadi setiap lihat tanaman apapun itu saya ngelihat, keren. Iya, ada karakteristik tertentu gitu. Jadi kalau dulu mah lihat tanaman yang bagus tuh yang mahal, Pak. Kalau sebelum denger kata-kata itu ya, yang mahal itu yang bagus. Tapi setelah itu, semuanya juga bagus. Semua tanaman bagus. Ya ada karakteristik masing-masingnya itu, kelebihan masing-masingnya itu. Jadi belum tentu tanaman yang mahal itu bagus. Gitu. Menurut pribadi masing-masing. Udah bagus. Udah pasti bagus dia mahal nih. Menurut saya pitching itu nggak bagus ya, Mal. Iya. Enggak jelek itu mahal. Kalau masalah pici itu ya kerut. Bukan udah ini jelek, emang tanaman itu jelek. Jelek pitching. Ya kerut apa sih? Kerut gitu. Tapi kalau misalkan ini perbandingan, kalau Gali misalkan nih seneng tanaman, apa yang flat kayak kaca gitu seneng? Seneng. Atau flat kayak tembok, nggak ada motif, nggak ada itu. Ya bayangin aja kayak gitu. Tapi bagus sih, jadi gak riwet nih punya flat kayak gitu ya. Gak ribet ngelihatnya gitu. Gak mahal deh. Ya mungkin lebih menggali kayak tadi yang disampaikan, mungkin siapa Pak Bonda. Bukan pas Pak Haji siapa? Nah, Dasar tadi Pak Bonde. Ya, Pak Bonde atau Bonde. saya pribadi pun dari kecil sampai sekarang saya lebih ke tanaman itu lebih mengolah rasa. Jadi apa yang dirasakan sama tanaman kerasa juga sama saya. Misalkan kurang disiram, ada kan secara telepati mungkin ya. Nah itu kunaon itu layu gitu kan, itu secara tidak telepati, secara tidak sadar kita juga kan kita udah berbicara secara bahasa tanaman. Oh itu udah pingin disiram, karena kan jarang sekali lah orang yang mengolah rasa gitu yang ada di diri kita itu
ke tanaman itu kayak pagi-pagi pasti saya bangun tidur itu nggak ke dapur, nggak ke kamar mandi cuci muka dulu, pasti ke depan rumah lihat tanaman. Itu ya kebiasaan. Apa mungkin saya itu kebiasaan tiap hari? Tidak, karena begitu lihat tanaman itu fresh gitu, kayak apa ya, saya mah kalau main tanaman itu tidak harus anthurium atau philodendron. Tanaman misalkan kayak portulaca atau kayak rumput sekalipun, asal saya seneng, nah itu kan buat ngilangin stres. Oh iya, balik lagi tadi itu ya. Iya. Nggak nilai harga sebetulnya. Tidak ada nilai harga. Misal kalau tanaman, oh saya senang itu harganya misalkan 1 miliar. Kalau saya senang sekalipun, ya saya beli dan ada uangnya. Dan diizinin sama istri belinya. Iya. Jadi tanaman tuh bisa berkomunikasi, Mal. Iya, komunikasi. Jangankan tanaman. Pantesan Pak ini barusan PCI nge-WA ke saya, siram aku dong. Iya, benar. Pasti. Update Kalau saya Update lihat status. kebunnya beliau ini bagus Pak. petani milenial. Setiap saya berkunjung ke kebunnya beliau itu, tanamannya itu menjerit. Enggak disiram. Siram bosku. aku. Siram. Siram. Aku. Ingin minum aku. Ini aku udah kutuan. Ini udah penyakitan. Nah, yang saya rasakan pada saat saya berkunjung ke nursery-nya beliau itu kayak gitu. Yang mana orangnya Pak? Yang mana Pak orangnya? Iya, yang ini nih. Tapi kan gini Pak, kalau menurut saya tuh saya berusaha mengeluarkan variegata. Oh, jadi mesti Katanya Amin dulu. di ini dulu biarin dulu. Dibiarin dulu. Siksa dulu. Enggak disiksa. Ya, saya siram pakai apa? Apa Springer tidak otomatis gitu. Oh, jadi varigata itu memang benar bisa jadi itu varigata bisa diciptakan dengan cara dijemur langsung ke matahari. Sehari juga itu dari warna hijau langsung Bisa coklat. Bisa kuning. Kuning betul. coklat bahkan tricolor itu. For Finishing terakhir itu dead. Nah, benar. Berarti ilmu dari mana itu? Bisa sampai gitu menciptakan Wah, itu varigata. Pak. Mereka Dengan hasil katanya. Itu mah udah tinggi Pak, malah kata ekal Iya, Pak. benar. Bapak harus belajar lagi ke saya Pak kalau masalah Iya. variegata Pak. Mam mesti takorum ilallah dulu Pak. Udah ilmunya udah makrifat itu. Mari, Pak. Bukan hatam lagi, khotom. Saya jarang ada di rumah Pak. Ya meskipun sibuk kalau tanaman. Perkiraan Antarium 5 tahun ke depan gimana Pak? Perkiraan Antarium 5 tahun ke depan nih. Tadi kan udah dibahas buat 5 tahun ke depan itu ya menciptakan hasil seni, hasil karya, ya seperti kan hybrid terbaru atau silangan-silangan baru atau mempertahankan pun tanaman yang sama, spesies yang sama. Mungkin penikmatnya juga kan generasi udah ini kecil udah dewasa, misalkan ke orang juga penikmatnya, asalkan dengan satu catatan, main tanaman itu ke satu, tidak sembrono, tidak asal Menganukan ngasih nama, ngasih ID gitu. nggak asal menyilangkan sih, soalnya eman ya Pak, sama-sama hilang 1 tahun tapi hasilnya gak maksimal gitu nya. Iya, kalau bicara anthurium mah buat 5 tahun atau 20 tahun ke depan juga bukan masalah prospek dan tidak ya. Itu kan dibilang prospek karena memperbanyak anthurium itu lebih sulit, lebih susah. Terus mau dengan cara manual misalkan cutting dari pohon utama atau misalkan menyilangkan, waktunya itu memang sama lamanya. Gak mesti misalkan kita main jenis-jenis misalkan philodendronan gitu. Ada beberapa memang philodendron yang memang hastanya itu sama setingkat dengan anthurium, lama pertumbuhannya, ya itulah misalkan susah dikembangkan. Nah, kalau anthurium hampir semua jenis anthurium, kecuali memang ada anthurium yang memang lambat. Ada kan kayak apa? 3 jenis yang saya kenal itu Apa Pak? cutuit dan siapa?
Chuto Choenense. Nah, itu satu. Terus twin. Choenense. Tweet. Twin. Tweet. 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 Oh, tweet. Nah, itu kan Tweet. rambatan itu biasanya lebih cepat, Tapi ini lama. Hah? Gaji ale Itu. lama-lama tuh, Pak. Jadi kalau bicara 5 tahun ke depan Anthurium trennya nggak bakalan hilang. Bahkan 20 tahun, 30 tahun ke depan juga Anthurium tidak akan hilang trennya. Amin. Philodendron juga tidak akan Semuanya hilang nggak akan hilang, trennya, nggak tidak akan akan ada hilang. Memang bener sih. Iya. Kita lihat sekarang juga Smolen pasar mah nggak bakal hilang, cuman harganya yang menurun. Iya. Pasar harga yang memang menurun mungkin Karena tingkat supply tanaman udah banyak. udah banyak. Terus enggak Penghobi udah tempat bosan. tempat juga kan keterbatasan dengan dekat. Kalau misalkan setiap orang rumahnya hektaran, halamannya mungkin semua tanaman bisa ditanam, semua tanaman bisa dikoleksi, karena kan keterbatasan tempat juga. Para penghobi juga tidak ini beli nih, saking misalkan ini Warockianum ukuran segede gini, misalkan masih disayang-sayang, dielus-elus, dirawat gitu, tapi udah menginjak ukuran small, medium atau large atau XL kan butuh tempat lebih gede lagi. Nggak mungkin ditaruh di depan TV atau di sudut rumah yang memang keadaan tempatnya itu terlalu sumpek gitu buat naruh tanaman dengan size yang lebih gede. Kayak tomato film. Iya. Bayangin simpen tomato film di tengah rumah. Oh, sok. Ya kalau rumahnya mungkin rumahnya Palasa itu makan gede-gede. Oh iya, rumah saya kan gede, Pak. Iya, Lupa, Pak. benar. Lupa, Pak. Iya. Rumah Cuman- di ini segede gini. Aduh, Iya. sedih, Pak. Kayak di sana tuh di bawah kan gede gitu, di atas apa lagi. Jadi bisa tanaman yang memang bisa gede-gede. Tapi Pak, jujur saya pribadi mah lebih seneng ngerawat tanaman misalkan beli dari luar tuh yang emang damage atau rusak. Bawa ke rumah dirawat jadi bagus itu. Kesenangan pribadinya ada gitu, Pak. Dia bukan kesenangan. Harga murah. Itu yang lebih seneng nggak? Harga murah. Datang ke rumah diurus bagus, mahal. Dasar Anda. Cao. Misalkan beli jelek. Petani, Mang, berarti petani cawe. kan gini, beli jelek misalkan. Naon kembang kieu, goreng. Itu daunnya juga Kayak gini. bolong satu, ininya kering, ininya gini-gini. Kurangin harganya, ya udah. Tapi ini Kurangin harga dia. Datang ke rumah. depannya ini mungkin bukan apa tadi tuh yang keempat ya. Bahkan mungkin ini tempat biasanya bukan biasanya, mungkin kedepannya bisa tiga hari atau setiap hari ini kayak di radio. Iya, bisa tiap Jadi hari. radio siaran umal. Siaran kali ini. Begitu. Tanaman mah saya mah lebih seneng ngerawat yang DPS-nya banyak. Misal Princess DPS-nya banyak atau Kecebresnya banyaknya varnya kurang. Seneng saya. Datang ke rumah, keluar lagi langsung. Lapingnya. Nah, Kalau beli murah ngejual mahal, gitu aja. Kalau kodarnya bagus. Kadarnya bagus, benar-benar bagus. Next, kalau selanjutnya ada apa dah? Tanya jawab. Oh, ada tanya jawab nih tentang seputar Anthurium ya. Jangan nanya-nanya tentang seputar puring, karena kita nggak ngerti masalah puring. Kalau piring kita ngerti. Puring. Tapi Pak Tono mah ngerti semua insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Yang ngerti. Yang ngerti. Tapi banyak bodohnya. Ada pertanyaan Dan? Iya. Apa Dan? Sang muncul. Tanya jawab. Atau ini mah ngobrol atuh, sok atuh. Ngobrol santai. Sok atuh meni. Jadi cakuena. cara ini. Tapi emang- bener prediksi itu di depan meja itu pas lihat masuk itu ada kopi, sarapannya misalkan ini. Aquarium. Ini boleh ditunjukkan ini hasil produk mana ini? Nih, Pertanian mana? sebenarnya kita itu minum teh pucuk itu bukan karena disponsori, Iya. tapi karena ini dari tanaman gitu. Tanaman. Dari Tanaman teh. teh. Di pucuk. Jadi kita lebih menghargai
Mamane. Padahal dikasihnya cuma ini sama Maldini. Nggak dikasih yang lain. Oke, Ri, sekarang mah pertanyaan dari saya dulu untuk Pak Tono. Tiap hari nanya nggak bosan-bosan itu? Enggak Masalah apa-apa. tanaman, masalah tanaman. Masalah tanaman. Kenapa tadi jam 8 kurang jam 9 kurang 5 baru nelpon? Mal di mana? Dari makan malam jam 11 saya kabarin itu jam mal besok hubungi, telepon, hubungi gitu. Karena kan saya nyampe jam 3 subuh tadi. Jadi kan saya kemarin terlalu banyak panen bibit. Iya, jadi bergadang karena tiap malam itu propagasi kebanyakan gitu. Oh, jadi pas motong uang. Iya, uang 10.000, 500 gitu. Kelihatan butuh uang ini. Main ke kebunnya yuk. Ada yang bisa Kalau dicaloin, kalau Pak. ada yang potong-potong butuh uang, jiwa-jiwa calo saya terpanggil calo. Calon. Pantesan namanya itu apa? Calo Flora. Oh, bukan di IG itu apa? Cun. Bukan. Pirate Plan. Bajak tanaman. Oh, Pirates Plan. Tukang ngebajak tanaman. Bajak tanaman. Nih, kebetulan tadi juga dia udah ngebajak waro. Ngebajak. Nanti sih mana itu nih teh? Dak mama. Mama Teboga. Ada satu dak mama di atas. Punya Pak Tono itu mah. Oh. Aku punya dak mama ya. Kok punya? Ada minta kali. Kamu aja yang nggak punya, aku cuma Pak punya. Udah mau dijual lagi. Aduh. Oh ya, Tapi aku antu punya yang di hetero. sana, dak mau keung itu kayak mangkok. Enggak yang bolong-bolong, Pak. Oh, yang Punya. bolong-bolong. Bapak dak mama bolong-bolong itu kan saya lebih senang merawat tanaman yang dari bolong-bolong gitu. Oh iya. Jadi murah, dijual mahal. Aslinya itu. Itu dak mama. Karena dak Satu, mama kebanyakan. ngelawat, kan tadi udah dibilang, ngelawat anturim itu kok kalau ukuran daun segitu itu 2 bulan. Iya, nggak apa-apa. 2 bulan satu. 2 bulan gitu. satu, 2 bulan satu. Nanti 10 bulan juga kan udah ada 5 daun baru dak mama. Iya. Beli sekarang berapa itu kemarin? 1, 2, 3. 10 juta misalkan. Ntar bicaranya 10 tahun ke depan. 10 bulan ke depan. Itu kalau 10 bulan ke depan misalnya harganya jadi 500.000 gimana? Antarium tuh lagi naik, Pak. Nggak mungkin turun. Iya. Kan kita lagi ngebahas antarium. Iya, benar. 5 tahun ke depan, Bapak. Senang 5 tahun. Ke depan. Bukan 5 bulan. Cuma 1 tahun ke depan ya masih mahal kayaknya. Udah bisa Kayaknya. cutting. Ya mudah-mudahan lah. Mau mahal mau enggak tanaman tapi tetap penghobi pencinta tanaman tetap stay di jalan itu gitu. Tetap aku masuk ke tanaman ya udah aku perbanyak lagi aja yang ada di rumah gitu aja. Iya, Enggak benar. gara-gara tanaman harga down ya udah murah buang enggak boleh gitu. Ya bolo-bolo kan main anturium, saya punya Florida Ghost yang saya rawat aja itu indukan sampai saat ini udah 21 tahun. Florida Ghost yang saya rawat Belah pertama. mana? Hah? Di Kidul. Di Kidul. Oh. Yang di Empat selatan, yang di selatan, Bos. Kidul. Kebun Kidul. Bener sih. Iya. Saya juga ada pohon bambu kuning sama saya dirawat depan rumah sampai sekarang. Itu mah kan karena tanaman warisan. Warisan. Iya, tanaman warisan. Saya diwarisin tuh bambu kuning sama Oh, jadi dia mah buat jaga-jaga nanti kalau misalkan Iya. ada orang kebal. Santai hidung. ya serta hitam yang kayak gitu. Ngeri aja. Caringin. Jadi niat itu teh hobi atau mengumpulin setan kamu di sini? Saya mau ternak kebetulan rencana ada Mau ternak tuyul. propagasi kuntilanak sama tuyul. Ya, benar. Jadi Potong kebuat bawah. hibrid baru gitu. Tapi lucu sih kabarnya saya nonton video yang viral gitu pembuktian kuntilanak tuh nakal atau enggak. Ah, benar itu lagi Ada. dia. Ayo konyol asli. Pembuktiannya diangkat weh. Diangkat itu Silapnya anak. diangkat. Jadi itu kayaknya kalau saya juga itu pembuktiannya begitu. Jadi mau budidaya tuyul via bonggol. Nanti saya cari tuyul yang Dikultur. kalau nggak ya harus dari bonggol dulu. Dari genderuwo si genderuwonya diambil kultur. Udah ngaco nih ngobrol nih.
Anthurium red crystal. Oh iya Pak, banyak yang bilang red crystallinum. Ternyata yang aslinya tuh red crystallinum teh seperti apa sih? Kalau Ada contohnya nggak? nggak Nggak ada ada. di sini mah. Yang saya tahu itu di jenis kuping gajah ya. Awalnya itu kan kada aya Aesopspades. Awalnya itu Mang Aceh. mungkin silangan kayak pola warna ya, ke pola warna itu bisa silangan biasa, sebetulnya bisa nggak silangan biasa, keluarlah mutasi yang baru, hybrid baru. Kan hybrid baru bisa bermutasi atau misalkan dari silangan biasa pun bisa jadi jelek juga, lebih jelek. Nah, anggap aja nih si Aesopspades yang sekarang kayak yang gelap-gelap itu lagi diminati. Karena ciri Aesopspades itu tampak latar belakang, tampak depan sama belakang itu sama. Terus dari daun muda sampai daun tua pun itu tidak ada perubahan warna yang dari hitam misalkan ke hijau, enggak. Jadi warnanya itu stabil. Belum tentu silangan ini sama ini hasilnya bagus. Nah, jadi kan, jadi Bapak Maldini silang nikah sama Mama Maldini, belum tentu anaknya Maldininya bagus gitu kan ya. nah, kayak gini ya. Saya kasih bukan contoh ya. Dari ciri-ciri dari gen hitam itu tidak hilang. Dari pola daun muda ke daun tua itu mungkin ada perubahan warna dari hitam ke hijau, tapi kan hijaunya juga Hijau masih tua. pekat. Ya, masih agak gelap. Ya, kan dari sini nih kelihatan nih. Di sini itu khas Aesopspades itu di sini itu kayak tompel. Coba aja di Google atau di media-media kayak di nama-nama misalkan orang-orang setara dengan pagai, mungkin kayak siapa? NS ya. NS Tropical atau Gilberto atau siapapun penyilang di sana, atau memang banyak spesies-spesies kayak Aesopspades itu beredar di kita. Itu Aesopspades itu kayak bukan gelap tapi green. Asal ada tompel kayak gini sebut Aesopspades, asal gelap disebutlah Aesopspades. Tapi kan siapa yang mendatangkan Aesopspades itu ke Indonesia? Awalnya di siapa, terus penyilangnya siapa, kan kita nggak tahu. Kalau dulu saya asal gelap Pak Iya, asal gelap sebut aja Papillominum misalkan. padahal mah nggak tahu itu teh apa ya. Gelap. Gelap si dark. Nero pom. Saya mah lebih menghargai nih kayak ini, siapapun pencipta tanaman ini kan ini kalau orang bule mah beautiful ya. Ini udah terlalu sangat cantik, beautiful. Ini cuman ada kesalahan daunnya kok gini satu ya, Mas. Iya, memang kan matahari. Bukan matahari sih. Di sini itu mirip dengan di Pirates Plant. Karena kan salah satu bukan orang hobinya dia itu jual. Iya. Baru sekarang dia mulai tanaman itu indah. Jadi bukan nilainya. Kita mah belinya yang Murah. defects dulu yang banyak kurangnya. Nanti kita perbaiki diperbagus kan gitu. Bagus-bagusin kita. Ini kan dari bagus. Jadi gini, Iya. Maldini kamu parah. Masih bagus kali, lihat apa yang kurang, coba kali. Aduh. Ya liatin itu ke kamera. Masa daunnya ada satu gini. Tuh. Ya itu mah terserah dia mau pergi ke Ya sebetulnya sih kalau ini seni sebetulnya. Karena kan membentuk daun buat balik ke sini itu Ya susah. bisa, coba kamu bikin daun kayak gini. Ini bisa seni nggak? sebetulnya. Oh. Cuman seninya itu kalau dilombakan ini itu tidak masuk. Itu aja. Otomatis didiskualifikasi. Iya. Nah, daunnya harus yang gini, daun tuh keluarnya. Ini malah gini. Nah, kayak sekarang kemarin kan rame silangan Metallicum kali Papillominum. Nah, Metallicum kali Papillominum. Oke, kalau bicara misalkan Papillominumnya, kalau bicara Metallicum itu baru setahu saya baru paling
ada masuk ke Indonesia itu 2 sampai 5 tahun ke belakang dan belum ada pohon yang benar-benar gede dan siap disilang. Jadi gitu. Ya mohon maaf aja ya yang ngaku-ngaku itu hibrid dari tanaman yang saya sebutkan tadi. Setahu saya, yang saya tahu juga ada di Ciapus gede ya, di siapa? Degoy. Di mutasi ya, mutasi Flora itu siapa sih? Abot Apa Degoy? Abot. Di situ Metallica memang udah gede tapi belum. Degoy. Atau misalkan di godong hijau atau di pahan atau di siapapun belum ada yang memang hybridnya itu kelihatan. Jadi dan kalau misalkan emang udah ada di pahan atau di gedung hijau yang gede-gede ya, ada senior yang udah gede, gak mungkin gitu keluar hibridan itu dari melebihi gedenya lebih gede dari induknya. Jadi indukan udah gede, hibridannya udah gede. Hibridnya itu melebihi gede indukan. Jadi, dan umurnya juga lebih tua itu hibridnya. Jadi kalau misalnya untuk nanya para penghobi nih mau beli hybrid anthurium, wah ini keren, hybrid ini kata si penjualnya, kita harus mastiin dulu gitu. Lebih enak gini, kalau misalkan emang ini beli hybridan kalian tuh agak mahal nih, agak taruh kisaran 5 juta ke atas lah, 1 juta ke atas, 5 juta ke atas. Ini hybrid ini kali ini kalau bisa pengen lihat indukannya yang mana. Tanya. Kalau enggak seedingan yang lainnya yang mana gitu. Kalau hybrid gak mungkin cuma satu ya, Pak, keluar pasti. Ya, minimal ini nih tips buat para penghobi anthurium atau tanaman apapun ya, karena kan ini lagi membahas anthurium ya. Tips buat penghobi mengenal anthurium di hybrid. Sebelum mengenali di hybrid, kita kenali dulu tanaman anthurium yang spesiesnya. Misalkan tanaman spesiesnya luxurian atau pulcatum atau Lanthianum atau jenis-jenis spesies yang memang Lanthianum mah pilo onyon kayak warok atau apa. Kenali anthurium yang memang spesies dulu. Kalau mengenali spesiesnya, ibunya, aslinya, hybridnya pun juga, kalau misalkan mengidentifikasi ada ya. Ini mirip ini. Kelihatannya. Kelihatan. Entah dari garis, dari bentuk. Bentuk. Terus apa ya? Jadi hybrid itu tidak jauh dari induknya. Karena misalkan yang tadi saya bahas dari awal kayak silangan SP kali SP. Nah, itu kan keluar F1. F1 dari tanaman yang sama, spesies yang sama. Nah, dari itu kan 40 sampai 60% itu persis induk F1. Jadi kalau ke hybrid nggak bakalan jauh miripnya itu ke induk yang dibawakan. Makanya sebelum mengenali hybridnya, jadi tidak ini mirip si ini, ini mirip si ini. Jadi bakalan terjadilah ilmu taksir yang sesat mungkinnya. Karena kasihan sekarang kalau misalnya udah ngeluarin duit gede karena dengar tadi si penjualnya bilang, ini hybrid dan ini ternyata itu bukan kan. Tadinya udah ngarep lebih, wah keren lah itunya, pokoknya ngarep ternyata bukan kan. Nanti ada terus kan juga. Ini bicara masalah hybrid. Misalkan nih Warockianum lidah gajah dikali misalkan Magnificum, itu visualnya itu mungkin tidak bakalan manjang atau tidak bakalan bulat atau tidak sedang, karena kan kita itu hasil silangan ini itu belum jelas itu dalam artian masih bermutasi misalkan bisa ikut ke induk ini atau ke induk ininya, yang tergantung dibawakan. Ada misalkan yang berpersepsi itu 90% itu pasti mirip ke ini 90%. Kalau saya berbicara masalah itu, saya lebih pasrah karena otomatis kan
saya penyilang, bukan saya yang menciptakan. Oh iya, balik lagi lah ke yang balik lagi ke yang Maha Kuasa. Karena pencipta aslinya itu Gusti Allah Subhanahu wa yang Ta'ala. Maha Kuasa. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Takbir. Ayo ikuti saya. Asyhadu alla ilaha. Jadi emang gimana ya? Ya gitulah. Jadi kalau 90% opsi manusia itu opsi manusia, 90% kalau saya opsi manusia itu hanya 10%. Nah, 90%-nya itu yang menciptakan itu yang Maha Kuasa. Benar. Saya mah lebih ke sana. Kalau misalkan ya secara misalkan di ilmu persilangan ini banyak memprediksikan kan ini sekian persen konsepnya, ini sekian persen itu ke sini. Nah, jadi kalau ilmiahnya mungkin seperti itu, tapi buat saya pribadi lebih ke sana. Iya, spekulasi sih boleh, cuman Iya. tetap balik lagi kita Ya, gabung. intinya mah kita jangan sampai Iya, ibarat kita berharap Mirip-mirip hari lah. ini kita beli odading. Ternyata kan yang direncanakan kita itu manusia nih beli odading. Kok hari ini Lihatnya pukis. jadi bisa kebeli misalkan yang lain yang lebih dari ini. Iya. Ini bukan menyindir loh, Mal, ini bukan. Cuman gimana ya? Saya pribadi juga agak terganggu gitu dengan yang memirip-miripkan. Saya punya ini mirip sama anak mama, kasih tama. Anak mama. Anak mama. Karena sekarang nggak Saya punya ini mirip sama tertawa ini. kalau bahasa Sunda mah ya. Iya udah. Jadi Lebih spesifiknya gini, misalkan kalau orang beropsi misalkan ini silangan ini kali ini di pos, dia mungkin buat menaikkan harga atau misalkan dia tidak tahu tentang tanaman itu penyilang siapa. Kalau saya pribadi misalkan di grup di medsos ada yang posting ini kali ini dinamai ini misalkan, ini prediksi saya ini indukan ini kali ini, mungkin ada benarnya ada tidak, meskipun dia misalkan ini Ice of Spades. Kalau Ice of Spades sama Papilla minum itu, terus ada lagi Desleri ya, Desleri, Papilla minum, terus yang kemarin berapa mal itu? Perde. Bukan, yang sampai 40 yang kemarin di order. Naon sih Metallico? Gelap. Debilis. Nah, kan itu pola warna yang memang hampir sama, pola bentuk daun yang memang hampir sama. Debilis ke Papilla minum itu memang polanya sama. Alur ininya sama, cuman beda di lebar sama slim. Hampir sama lah. Cuman kalau di Indonesia, ini mirip Ice of Spades. Gelap, tulangnya itu Tapi Pak emang gini sih, searching di Google Drag Mama. Jadi yang keluar tuh masih banyak yang dijual lagi di Shopee kayak gitu kan. Dia tulis Drag Mama, keluar tuh yang kayak gitu. Jadi itu yang up. Yang upnya. Tapi lebih enak mah kalau buat Anthurium di Instagram tuh ada plan Buds plan gitu. Dia tuh silangan gambar indukannya mana, silangan sama ini anaknya mana, ada gambarnya dengan namanya gitu. Ya makanya kan kalau di luar itu penyilang itu lebih kayak pagar mungkin ya, balik ke pagar, jadi mendaftarkan hasil silangannya. Kalau di kita terlalu ya kayak saya sendiri kan otodidak, jadi kasih nama ini, tapi kan silangan dari saya itu yang saya pernah silang ada satu Anthurium yang saat ini udah nyampe ke Jepang kalau nggak salah. Ada di kakek Kunzo. Nah, itu hasil saya silang. Dan tidak didaftarkan oleh Pak Tono. Jadi gak ada nama Tono, Tononya di situ. Cuman saya kasih namanya itu hybrid aja dulu. Bebas, mau itu dikasih nama Tio pun juga bebas. Jadi sebetulnya jadi nilai plus juga buat di Indonesia mah untuk menjual keluar, karena kan tadi kan banyak silangan, akhirnya kita udah banyak amunisi untuk yang dijual, nggak banyak orang yang punya ini gitu. Kalau misalkan di luar teh orang-orang nggak punya ini. Benar. Jadi kalau misalnya untuk kita yang ngejual keluar jadi senjata buat kita
Iya. Iya, senjatanya kamu yang bikinnya orang. Biar saya melancarkan pencernaan biar tidak lapar. kan gitu. kasihan. Kan kasihan kalau istri saya kelaparan di rumah. Gimana pertanyaan ada ya? Oh, kayaknya udah cukup ya. Oh, udah jam 11, Mas. Oh. Oh iya udah, karena tutup aja. Oke. Terima kasih udah mengikuti perbincangan yang ngalir ngidul ini ya. Yang agak konyol juga. Gak jelas. Gak jelas. Kita ngebahas itu dari A sampai Z atau kebalikannya atau Ya. kita ngacak. Oh, jadi kita mohon maaf untuk 2 jam Anda yang terbuang Iya, tiga. benar-benar sia-sia ini. Sia-sia. Terbuang sia-sia benar. Kuota yang bubadir. Iya. Ini home yang udah gak masuk tagihan, maafkan kami karena kami juga punya salah ya, maaf. Kalau ada Jadi salah jangan kata. kapok di acara yang tidak bermanfaat ini. Benar. Tidak bermanfaat dan ngelantur gitu ya. Soalnya kita nggak bisa serius kayak ya ini kali ini sama dengan ini bagi ini kurang tambah plus guys. Nggak bisa serius kayak gitu kita. Kuadrat. Kita tuh ngobrol ini tuh sesuai dengan karakter kita di sini. Bukan karakter, jadi Kesalahan. pengalaman lebih ke pengalaman. Lebih ke pengalaman kita ceritain di sini kayak gitu. Kalau karakternya bisa iya, menjelekkan nama baik gitu. Nggak pernah karakter kita, nanti lu bapak Ya pernah udah, hai kamu. kamu pengen siap Tutup. Iya tutup dulu. Malu tuh mah wahil. Oke, hatunun banget untuk Bapak Galih dan juga Bapak Tono Suwartono yang udah mau menyempatkan waktunya di acara yang tidak manfaat ini. Oh iya, satu lagi nanti kita di awal bulan kita akan ada Live live saya. saya lagi. Insya Allah di kita. Instagram. Tapi insya Allah bermanfaat lah itu mah ya, ada giveaway ada. Ada giveaway, ada pengetahuan. Ini ada giveaway-nya enggak ini? Ada. Oh, apa? Sok, ini HP. ada pengetahuan juga lah. Insya Allah kita ya. Sambil Kalau di share-share. sana kita langsung lebih ke apa ya? Ada tanamannya langsung lah. Jadi prakteknya lebih ini. Kalau ini kita ngobrol. Kita mah lebih ke ngobrol, kalau di sini mah memang lebih ke ngobrol sih, bukan di greenhouse. Ilmunya memang minim. Oke, jadi itu aja dan terima kasih untuk waktu juga kuotanya. Dan untuk Asep, stay safe dan stay healthy. Oke, di kulub berikutnya. Assalamualaikum semuanya.